Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusman Basit dengan tiket digit MT 138. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem kendali temperatur dengan Photonics TK4S dan 4RN, yaitu dengan pengambilan data secara manual. Di sini saya sudah melakukan hukum dan ini ada penjelasan singkat mengenai praktikum tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini ada respon sistem. Respon sistem ini merupakan gambaran bagaimana suatu sistem bereaksi terhadap masukan atau gangguan dari luar sampai sistem tersebut mencapai kondisi stabil atau steady state. Dalam sistem kontrol, respon ini menjadi dasar untuk menilai apakah sistem bekerja dengan cepat, stabil, dan akurat. Respon sistem dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu respon transient dan respon steady state. Nah, yang pertama ada respon transient. Respon transient ini merupakan perubahan awal sistem dari keadaan diam menuju kondisi stabil. Misalnya, ketika pemanas dinyalakan, suhu ruangan awalnya meningkat cepat dari suhu awal hingga mendekati suhu target. Pada tahap ini, sistem bisa mengalami overshoot atau suhu melebihi set point, atau undershoot, suhu turun di bawah target sementara. Selanjutnya, yang kedua ada respon steady state. Adalah fase di mana sistem telah mencapai kestabilan setelah melewati perubahan yang sangat cepat. Dalam contoh, pemanas suhu ruangan akan berosilasi kecil di sekitar set point setelah beberapa waktu. Tujuan sistem kontrol adalah minimalkan error steady state agar suhu mendapati target secara konstan. Oke, selanjutnya ada sistem open loop. Yang pertama, sistem open loop ini atau sistem open loop adalah sistem yang terbuka bekerja tanpa adanya umpan balik. Artinya, sistem ini tidak mengetahui apakah output sesuai dengan target atau tidak. Contohnya, kipas dinyalakan selama 5 menit tanpa membaca suhu udara di ruangan. Jika suhu terlalu panas atau terlalu dingin, sistem tidak akan menyesuaikan karena tidak ada sensor pembacaan kondisi. Sistem ini sederhana, murah, tetapi tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan. Ini seperti ini, dia akan ada input, lalu akan dikontrol, diproses, dan langsung output. Jadi tidak ada feedbacknya. Dan berbeda dengan yang ini, ada sistem closed loop. Di mana sistem closed loop ini atau sistem tertutup memiliki mekanisme umpan balik. Output sistem akan diukur menggunakan sensor, lalu dibandingkan dengan nilai acuan atau set point. Jika terjadi perbedaan atau error, pengendali akan mengatur kembali input agar output mendapati set point. Contohnya, modul TK4S membaca suhu aktual dari sensor thermocouple lalu mengatur daya pemanas agar suhu ruangan tetap di 40 derajat Celcius. Sistem ini lebih kompleks, namun jauh lebih presisi dan responsif terhadap gangguan. Oke, selanjutnya ada kontrol on atau off dengan histeresis. Kontrol on atau off dengan histeresis merupakan bentuk pengendalian paling dasar yang digunakan untuk menjaga suhu tetap dalam batas yang diinginkan. Sistem ini bekerja dengan cara membandingkan suhu aktual atau PV dengan suhu set point atau SV. Selanjutnya, ketika suhu berada di bawah batas bawah dari set point, sistem akan mengaktifkan heater dalam kondisi on. Sebaliknya, ketika suhu mencapai atau melebihi batas atas, sistem akan mematikan heater dalam kondisi off. Dengan demikian, suhu berosilasi di sekitar nilai set point dalam rentang yang disebut hysteresis. Nah, hysteresis ini atau deadband digunakan untuk mencegah sistem terlalu sering melakukan switching on dan off yang dapat memperpendek umur komponen seperti relay atau kontaktor. Misalnya, jika set point diatur pada 40 derajat Celcius dan histeresis sebesar 2 derajat Celcius, maka heater akan menyala ketika suhu turun hingga 38 derajat Celcius dan akan mati ketika suhu naik sampai 42 derajat Celcius. Dengan adanya histeresis ini, sistem dapat beroperasi dengan stabil tanpa respon yang terlalu cepat terhadap perubahan suhu kecil. Nah, secara praktis, kontrol on atau off mudah diterapkan karena tidak memerlukan parameter kompleks seperti KP, KI, dan KD. Meskipun demikian, sistem ini memiliki kelemahan berupa fluktuasi suhu yang cukup besar dan kurang presisi jika dibandingkan dengan kontrol PID. Pada grafik hasil percobaan terlihat bahwa suhu meningkat dari kondisi awal sekitar 28 derajat Celcius hingga mencapai batas atas 42 derajat Celcius. Setelah heater dimatikan, suhu perlahan menurun sampai batas bawah 38 derajat Celcius, lalu heater kembali aktif. Pola ini terjadi berulang-ulang dan membentuk osilasi suhu yang stabil di sekitar set point.
Frekuensi osilasi ini dipengaruhi oleh kapasitas panas sistem, daya heater, serta nilai histeresis yang digunakan. Oke, sebelumnya untuk selanjutnya kita melihat dulu untuk pelaporan sementara, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini untuk hasil perhitungannya. Jadi di sini kita menggunakan dua jenis histeresis dan apa namanya, set point suhu di 40 dan 50 derajat. Dan untuk 40 dia akan di sini ada waktu, kita menggunakan sekitar 3 menit untuk perhitungannya, di mana suhunya ketika 40 dia di sini dia akan mati, atau di 38 itu sudah mulai mati, lalu dia sini juga sampai sini masih mati. Untuk kemarin kita menggunakan lampu untuk indikatornya. Ini ada histeresis 2 dan histeresis 5. Nah, kita lihat di grafiknya, di sini ada dua histeresis, di sini ada perbedaan ketika karena set point yang ditentukan, yang pertama yang bawah ini adalah 40, yang atas ini 50. Yang ini 50, yang ini 40. Ini histeresis 2 dan ini histeresis 5. Terlihat perbedaannya di mana ini belum sampai 45 dia sudah steady dan dia akan menunggu. Sedangkan di sini dia hampir sama, tapi untuk nyalanya dia berbeda, ada di suhu 35 derajat sudah mulai mati maksud saya. Jadi lampunya itu dia nyala, lalu dia akan mati lagi. Seperti ini untuk yang histeresis 1, 2, 25, dan ini 2 untuk suhu 50 dan suhu 40, dan ini untuk histeresis 5 pada suhu 50. Selanjutnya kita melihat dulu yang PID juga. Nah, di PID sendiri kami melakukan ada 8 percobaan. Ada 8 percobaan di mana ada suhu 30, suhu P-nya seperti yang ada di ini, dengan suhu 50 derajat Celcius dengan set point P, I, dan D berbeda-beda, dan kita mendapatkan hasil grafik seperti ini. Dan untuk PID yang pertama ini seperti ini, dia memiliki grafik yang hampir sama. Dia akan ada nilai steady, dia akan untuk awal-awal dia naik dan langsung steady, dan hampir semuanya sama seperti itu. Oke. Ya, langsung mungkin kita kembali ke materi saja. Oke. Kan sudah tadi ya kontrol off dengan histeresis. Oke, selanjutnya ada kontrol PID atau time proporsional yang tadi sudah kita lihat juga untuk grafik dan hasil praktikumnya. Kontrol PID ini merupakan proporsional, integratif, dan derivatif. Merupakan salah satu metode pengendalian paling populer dan efektif di dunia industri karena mampu menghasilkan respon yang cepat, halus, dan akurat terhadap perubahan kondisi sistem. Prinsip dasarnya adalah menghitung perbedaan antara nilai suhu aktual dan suhu target yang disebut error, lalu mengatur keluaran atau output heater berdasarkan kombinasi 3 aksi utama, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Yang pertama, untuk aksi proporsional, berfungsi mengontrol kecepatan respon sistem terhadap perubahan error. Semakin besar nilai Kp, semakin cepat sistem bereaksi untuk memperbaiki perbedaan antara suhu aktual dan set point. Namun, jika nilai Kp terlalu besar, sistem bisa menjadi terlalu sensitif dan menyebabkan overshoot atau suhu melewati set point. Selanjutnya, yang kedua ada aksi integral atau KI. Berperan dalam menghilangkan steady state error, yaitu selisih konstan antara suhu aktual dan set point. Setelah sistem stabil, dengan menambahkan efek akumulasi dari error, aksi integral memastikan suhu benar-benar mencapai nilai target dalam jangka waktu tertentu, namun nilai KI yang terlalu besar dapat memperlambat sistem dan menyebabkan osilasi. Dan yang ketiga ada aksi derivatif atau KD, berfungsi mendeteksi kecepatan perubahan error terhadap waktu turunan error. Aksi ini mencegah sistem bereaksi berlebihan dan membantu mengurangi overshoot dengan memberikan efek redaman pada pergerakan suhu. Next, kita, nah pada kontrol PID, time proporsional,
Sinyal output tidak berupa on dan off, penuh seperti pada kontrol on atau off, tetapi berupa variasi waktu aktif atau duty cycle dalam waktu periode tertentu. Misalnya dalam satu siklus 10 detik, heater dapat menyala selama 6 detik, 60% duty cycle, dan mati selama 4 detik, 40% semakin 10%. Semakin besar error suhu, semakin panjang waktu on yang diberikan dan sebaliknya. Dengan metode ini, daya heater dapat diatur secara lebih halus sesuai kebutuhan sistem. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Nanti setelah ini akan saya perlihatkan video untuk dari praktikum yang telah saya lakukan. Mungkin langsung saja kita ke videonya. Sebelum kita ke videonya, mungkin video praktikumnya mungkin saya akan menjelaskan di sini akan menampilkan mengenai datasheet yang dari TK4 series ini. Di sini ada panduan dan tentang safety-nya, terus juga ada spesifikasi dari TK4 di sini. Ini untuk apa? Gambarnya ini seperti ini komponennya. Terus dan di sini ini ada soketnya, pakai PG11 sama PX design. Nah, di sini ada communication converternya ini. Terus ada current transformer. Nah, ini terus di sini ini untuk displaynya ada macam-macam ya. Nah, di sini TK4S 14RR ini untuk semua mana seri lengkapnya itu TK4S 14RR. Sini 4 itu menyatakan digitnya itu ada 4 digit. Terus ini ada NS, size-nya ini ada untuk macam-macam, ada NS, PS, M, W, H, dan L. Di sini juga sama. Power supply-nya itu dia bisa bekerja di tegangan 100 sampai 240 volt. Terus kalau untuk frekuensi sendiri di 50 sampai 60 atau 60 Hz. Terus ini jadi yang kita buat seriesnya. Nah, seperti ini. Terus nah, di sini ada TK4S sama TK4M sama TK4S. Di sini TK4 series ini ada macam-macam seriesnya. Oke, terus ini video gambarnya. Kita menggunakan TK4S. Dia lebih kompak komponennya dan tidak terlalu besar seperti TK4S. Jadi, ya, informasi mengenai TK4 ini semuanya ada di datasheet ini. Nanti mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa dilihat sendiri. Ini ada 124 halaman. Ya, saya jelaskan lebih jelas mungkin ini lama. Jadi mungkin mempersingkat waktu saja. Ini tampilannya ketika run mode, ada heating mode. Ketika start, dia ada baknya ini. Hysteresis-nya. Nah, ini untuk kontrol manualnya itu seperti apa. Di sini ada tombol-tombolnya untuk menggeser digitnya, ada yang untuk menaikkan dan menurunkan, ada pindah mode, terus udah itu aja. Ketinggalan lagi masih intinya di TK4S ini kita menggunakan serial communication connection biar bisa kita sambungkan ke laptop kita ini. Nantinya dia bakal apa namanya menampilkan datanya di laptop ini menggunakan aplikasi di akun. Tapi untuk praktikum kali ini kita masih menggunakan manual, tidak kita gunakan ke laptopnya ini.
Jadi mungkin tidak begitu berguna untuk ini USB ini. Langsung saja, terus, oke. Wah, mungkin itu aja sih. Langsung aja mungkin kita ke praktikumnya aja. Nah, bagaimana sih saya men-setting dari CPNS ini, turut ini. Kita langsung saja ke videonya. Sini saya sudah melakukan di sini adalah proses apa namanya yang bukannya, dan sini alat ini adalah yang tadi eh, situlah ini buat men-setting PID dan hysteresisnya menggunakan ini, dan apa namanya lampu ini sebagai indikatornya. Ya, kita ke video selanjutnya. Sini ada beberapa video juga, ini seperti gambaran di depannya. Di sini juga ada eh, ini lihat indikatornya. Terus ini ketika lampu menyala, dan ini ada sensor suhu di sini yang kalau misalnya dia ada lebih dari 40 atau 50 dia akan mati lampunya. Ini masih belum ada 50, jadi masih menyala. Ini lanjut, ini juga sama, si terlihat menyala, dan ini harus ditutup untuk agar sensornya dapat membaca suhu dari lampunya. Ini kita ditutup, ini juga dan ini suhu sudah sampai 52 dan lampu sudah mati. Oke, dan itu saja. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.